Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup Anda, dan senantiasa berempati dan menolong siapapun yang membutuhkan, seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes Chrysostomus. Memberi makan orang yang kelaparan adalah suatu karya kebajikan yang lebih agung daripada membangkitkan orang mati. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Biasa ke-32. Dan renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Romo Stefanus Hari Yudanto PR yang akan disapa Romo Hari. Sudah lama sekali ya kita tidak berjumpa dengan Romo Hari di ORK ini. Nah, mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo Hari? Iya, halo para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Saya Romo Hari dan saat ini senang berjumpa dengan saudari dan saudara terkasih dan tentunya kita semua dalam keadaan sehat, berlimpah berkat dan senantiasa kita bersukacita di dalam Tuhan. Kabar saya baik-baik saja dan senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu saudari-saudara semua. Ya Romo Hari, terima kasih Romo sudah berkenan hadir dalam acara ini untuk menyapa dan meneguhkan iman para pencinta oase rohani Katolik. Semoga setelah ini Romo Hari secara rutin akan hadir lagi ya Romo. Baik, tentu dengan senang hati, semoga juga bisa senantiasa menaburkan benih-benih sabda Tuhan juga untuk kita semua. Ya Romo, sebelum kita melanjutkan kepada bacaan renungan yang akan kita dengarkan hari ini, sebenarnya Romo saat ini sedang mendapat penugasan di mana Romo Hari? Iya, baik Mbak Be dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saat ini saya mendapat tugas perutusan di Unika Atmajaya, Jakarta. Ya, jadi saya sebagai atau mendampingi mahasiswa juga dosen karyawan yang ada di Atmajaya itu termasuk yang di Semanggi, yang di Pluit dan yang di BSD Cisauk yang di mana itu juga bagian dari keluarga besar komunitas Atmajaya. Baik, Romo Hari. Terima kasih karena kami sekarang sudah tahu posisi Romo Hari ada di mana saat ini. Iya, baik. Baik, mari kita buka acara ini dengan doa. Silahkan Romo Hari memimpin. Baik, mari saudari dan saudara terkasih, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami juga mensyukuri atas segala berkat, rahmat, kesehatan, sukacita, dan damai yang Engkau senantiasa taburkan kepada kami semua. Pada kesempatan hari ini kami akan merenungkan sabda-Mu dan senantiasa juga di dalam sabdamu itu yang engkau taburkan kepada kami semua untuk senantiasa menjadi benih-benih kebaikan yang juga kami akan taburkan kepada sesama kami. Semoga engkau senantiasa hadir bersama kami dan semoga engkau juga senantiasa memberikan kami berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, Tuhan menciptakan manusia untuk keabadian dan menjadikannya seturut citranya sendiri. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, bab 2 ayat 23 sampai bab 3 ayat 9. Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan ia dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah dan siksaan tiada menimpa mereka.
Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati tampaknya dan pulang mereka dianggap malapetaka. Dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun, mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan kurban bakaran. Maka pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api yang berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat. Dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya kepada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasih menjadi bagian orang-orang pilihan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan Dan bersama roh. bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, waktu ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku, sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu
karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kalian, apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, kami ini hamba-hamba tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Ya, Romo Hari, dalam kitab kebijaksanaan tadi kita mendengar bahwa orang-orang pilihan Allah hidup tentram walaupun dilanda oleh aneka siksaan dan tantangan karena mereka tinggal dalam kasih setia dan belas kasih Allah. Nah, apa inspirasi iman yang hendak Romo Hari sampaikan kepada kami? Iya, baik. Mbak B dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tentu tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak B ini menjadi kabar sukacita untuk kita senantiasa bisa melakukan apa yang sabda Tuhan katakan pada hari ini. Tentu di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita merasakan ada aneka tantangan, ada yang namanya perjalanan kehidupan kita yang juga entah banyak rintangan dan seterusnya. Saya mengambil contoh pengalaman hidup saya ya. Ketika waktu saya tesis ya, tentu mungkin Bapak dan Ibu atau saudari-saudara, rekan-rekan mahasiswa ataupun juga yang sedang kuliah yang namanya pengalaman melakukan penelitian atau melakukan tugas akhir itu jatuh dan bangun. Tetapi pengalaman saya setidaknya mengantarkan saya kepada sebuah pengalaman rohani di mana ketika ada ketekunan, kesetiaan, disitulah maka jalan Tuhan senantiasa ada untuk kita semua. Nah, maka sesuai dengan apa yang kita resapkan di dalam bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan yang kita dengarkan hari ini. Orang yang telah percaya akan Allah akan memahami kebenaran dan yang setia dalam kasih Tuhan akan tinggal padanya. Maka kata kuncinya bagi saya setidaknya yaitu kesetiaan. Ya, ketika mungkin kita semua mengalami situasi jatuh dan bangun tadi, atau ketika kita mengalami situasi di mana aku ragu-ragu apakah benar aku ini dalam koridor atau dalam jalan yang sudah sesuai dengan sabda Tuhan, tetapi disitulah muncul bagaimana kita bisa beriman. Iman itu muncul ketika kita senantiasa tidak tahu jalan ke depan seperti apa, tidak tahu nantinya hidup kita seperti apa, tetapi disitulah titik di mana aku senantiasa mengandalkan diriku sepenuhnya kepada Allah. Maka Mbak Bay dan rekan-rekan sahabat Oase Rohani terkasih, semoga kitab kebiasaan ini menghantar kita, ya namanya kesetiaan itu perlu diperjuangkan sebagaimana mungkin Bapak Ibu yang diutus dalam panggilan hidup berkeluarga, ya, dan di situ juga mungkin ada satu dua hal perjalanan kehidupan keluarga yang juga penuh dengan lika-liku kehidupan, tetapi kita percaya dan yakin bahwa di mana ada kesetiaan, disitulah kita menemukan kasih yang nyata yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, Romo Hari, betul seperti yang Romo katakan. Baik mereka yang menikah maupun yang memilih untuk menjadi mempelai Kristus, mengabdikan hidupnya kepada Kristus, itu godaannya luar biasa, Romo. Dan ini kan setan ini canggih dan sangat aktif ya. Dia tidak akan tinggal diam. Semakin banyak pengikut, semakin bagus. Nah, sebenarnya siapa saja yang dikatakan di sini milik setan ya Romo yang mencari maut. Iya, tadi benar apa yang dikatakan Mbak Be ya, namanya godaan, ya namanya setan itu kan senantiasa mengintai kita ya. Kita itu lemah ya, dan saya yakin kita itu punya kelemahan masing-masing. Yang dikatakan
tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia. Artinya apa? Di situ memang godaan atau boleh dikatakan iblis atau mungkin dengan kelemahan-kelemahan manusiawi kita, itu senantiasa kita bisa mudah jatuh. Tetapi justru di ayat selanjutnya, menurut pandangan orang bodoh, mereka telah mati dan pulang mereka dianggap malapetaka. Dan namun kemudian mereka berada di dalam ketentraman. Ya, saya mau mengambil kata ketentraman ini. Tentu kita semua dalam perjalanan hidup kita tadi ya punya aneka lika-liku tentang kehidupan dan lain sebagainya. Tetapi justru kita semua ini diajak untuk masuk ke dalam ketenangan, ketentraman karena jiwaku senantiasa ada di dalam Tuhan. Maka teman-teman, sahabat oase rohani yang terkasih, tentu kita semua tidak mengelak ya, namanya godaan itu banyak ya, banyak sekali bahkan. Tetapi kita juga mau percaya bahwa di tengah ada godaan, kita pun bisa hidup tenang asalkan kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Ketentraman itu seperti laksana emas dalam dapur api, kemudian senantiasa diasah dan terus-menerus seperti berlian ya, dalam tempaan atau di dalam perjalanan-perjalanan yang mungkin juga tidak mengenakan, tetapi intan atau berlian itu akan senantiasa cemerlang ketika justru kita ditempa dengan berbagai macam pelajaran-pelajaran kehidupan yang kita jalankan sehari-hari. Romo Hari, berarti pilihan ada pada diri kita ya. Mau Ya, mengikuti setan, menjadi abdi setan, atau menjadi hamba Tuhan yang seperti kata Romo Hari tadi, percaya dan setia kepada Tuhan, karena dengan begitu kita akan memperoleh ketenteraman ya Romo. iya, betul sekali. Maka ya itu ya Mbak B, ketika pilihan itu kan banyak ya, mulai dari kita bangun pagi sampai kita nanti kembali tidur lagi, itu aneka pilihan banyak sekali. Maka ini penting kita senantiasa tahu pilihan mana ya, aku bisa memilih bahasa rohaninya discernment, berdiskresi, sehingga nanti aku tidak jatuh lagi tadi ya kepada si setan atau iblis itu, dan aku mau memilih bagaimana aku ada di jalan Tuhan tadi. Baik, Romo, sungguh meneguhkan apa yang diucapkan, apa yang ditulis dari kitab kebijaksanaan ini. Orang yang telah percaya kepada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasih menjadi bagian orang-orang pilihan Allah. Dan kalau kita tetap ingin menjadi bagian dari pilihan Allah, inilah yang harus kita miliki ya Romo. Iya, betul sekali. Baik, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita endapkan apa saja yang sudah Romo Hari sampaikan tadi. Mana yang hendak kita pilih? Akankah kita setia kepada Tuhan dan menjadi ikut serta dalam kasih-Nya dan memperoleh ketenteraman apapun godaan maupun cobaan yang kita alami dalam hidup? Kita akan jeda sejenak dan kita akan mengendapkan semua yang telah Romo katakan tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Lukas. Tetaplah bersama kami. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Stefanus Hari Yudanto PR, dan saya Bernadette Esser. Bila Anda memiliki pertanyaan atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Kini mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Hari, dalam Injil Lukas hari ini kita diingatkan akan kodrat jati diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Bukan karena jasa kita, bukan karena hebat atau kuat kita, tapi karena kasih karunia-Nya kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya ya Romo.
Nah, apa inspirasi iman yang hendak Romo Hari sampaikan kepada kami? Iya, baik. Babe, terima kasih sahabat Oase Rohani yang Katolik yang terkasih. Tadi benar apa yang sudah dikatakan oleh Babe. Kata kuncinya seperti yang tadi disampaikan yaitu hamba. Ya, juga kutipan yang saya ambil, kami ini adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Maka kalau kata hamba itu kan sebagaimana kita melihat situasi di masyarakat kita ya, melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya tanpa ada embel-embel menerima pujian, penghargaan ataupun juga mau dikenal oleh siapapun gitu ya. Tetapi hamba itu kan siap sedia. Nah, Ya. ini mungkin inspirasi rohani yang hendak kita mau gali dari perikop Injil Santo Lukas ini, bahwa yang namanya kehidupan sekarang ini kan penuh dengan kegemerlapan, atau mungkin sekarang itu di media sosial ya Mbak ya, kita tuh penuh atau ya mencari likes, mencari jumlah follower yang banyak atau subscriber dan lain sebagainya. Orang semakin berlomba-lomba untuk menjadi yang paling di atas, yang paling apa ya, puncak popularitas dan lain sebagainya. Nah, tentu hari ini sabda Tuhan yang kita dengarkan mengajak kita justru sebaliknya. Bagaimana justru dengan kerendahan hati kita, bukan untuk pamer diri, bukan untuk supaya, oh ini jasaku gitu ya, oh ini gara-gara aku loh, tetapi justru sebaliknya, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan tanpa adanya tadi ya mencari penghargaan dan lain sebagainya, itulah yang dikatakan sebagai seorang hamba. Maka saudari-saudara terkasih, kita ini adalah milik Tuhan. Maka kita sudah diberikan talenta, sudah diberikan potensi. Apapun yang kita miliki, termasuk pekerjaan, juga harta milik dan lain sebagainya, itu semata-mata karena kemurah hatian Tuhan yang senantiasa kita dapatkan. Maka marilah kita juga hendaknya memberikan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita bagikan sesama, kita senantiasa juga bisa berbagi, maka itulah yang menjadi inspirasi dalam bacaan Injil dari Santo Lukas yang kita dengarkan pada kesempatan hari ini. Ya, Romo Hari, seperti yang Romo katakan tadi, tak jarang memang kita tuh berpikir bahwa kita sudah berbuat sesuatu bagi Allah, sudah berbuat suatu kebaikan, sehingga merasa diri itu layak mendapatkan berkat dari Tuhan. Padahal sesempurna apapun pelayanan kita, tidak akan menambah keuntungan sedikit pun kepada Allah ya, Romo Hari. Iya, iya, betul. Ya, itulah kadang-kadang kita tuh hitung-hitungan ya Mbak ya. Kita udah istilahnya mengorbankan waktu gitu ya, atau kita sudah melayani Tuhan habis-habisan siang malam dan lain sebagainya. Aku sudah ikut kegiatan ini dan itu gitu ya. Jadi seolah-olah kita tuh merasa menghitung-hitung dan harusnya gitu ya, kan pemikiran manusia kita seringkali tuh memikirkan logika manusiawi kita. Harusnya Tuhan, aku dapat berkat sekian dong gitu ya. Kan aku sudah meluangkan waktu sekian untuk melayanimu dan lain sebagainya. Maka itulah yang namanya logika manusiawi kita seringkali hitung-hitungan, aku mendapatkan porsiku yang sebesar ini gitu ya. Tetapi Tuhan kan punya, yang saya bilang logikanya Tuhan itu berbeda dengan logika manusia. Tuhan tahu apa yang memang kita butuhkan, dan Tuhan kita tuh bukan Tuhan pedagang yang hitung-hitungan untung, rugi, dan lain sebagainya. Maka mari juga dalam kesempatan kali ini kita juga belajar. Ya, terkadang memang kita sibuk atau kita seringkali mau memohon ataupun ketika doa-doa kita belum dikabulkan, kita marah-marah gitu ya. Kok saya sudah mati-matian, istilahnya kita sudah doa jengking-jengking gitu ya, sampai wah saya tuh harus novena ini dan itu dan lain sebagainya. Dan kita seringkali marah kepada Tuhan karena yaitu kita menghitung-hitung, mengkalkulasi berdasarkan hanya logika manusiawi kita semata. Ya, Romo, kadang-kadang pada saat kita mengerjakan sesuatu pun itu hanya kita lakukan sebagai kita anggap sebagai suatu pekerjaan yang harus
kita lakukan hanya memenuhi kewajiban saja, tetapi bukan merupakan suatu bentuk rasa syukur seperti tadi yang Romo Hari katakan. Apapun yang kita miliki, pekerjaan kita, dan segala macam yang ada pada kita ini kan sebenarnya adalah berkat kemurahan Tuhan ya Romo. Iya, nah itu ya karena kemurahan hati Tuhan, berkat yang Tuhan berikan dan itu pun juga semata-mata memang milik Allah dan kita kan sarana ya. Kita diberikan semuanya ya bukan hanya untukku tetapi juga kita mau berbagi. Maka memang pertanyaan refleksinya adalah sebenarnya apakah aku ini sebagai seorang hamba yang mau berbagi dengan sesama ataukah ya kita seperti tuan-tuan yang maunya seenakku sendiri, kemudian aku hanya pengen tampil, hanya pengen kelihatan orang, dipuji dan lain sebagainya. Maka itu pertanyaan refleksi yang bisa kita renungkan, apakah memang aku menjadi seorang hamba Tuhan setia, tadi ya seperti yang kita bahas tadi di bacaan pertama, kesetiaan menjadi seorang hamba Tuhan, mengerjakan tugas-tugas, perutusan, keseharian, tadi ya dengan kesetiaan kita, seorang ibu yang menjaga anak-anaknya, atau seorang bapak yang setia mencari nafkah, itu sebenarnya yang senantiasa kita juga mohonkan, bahwa kesetiaan menjadi hamba Tuhan di mata Tuhan. Ya, Romo, kalau kita menjawab bahwa kita adalah hamba Tuhan itu membutuhkan sesuatu sikap rendah hati ya Romo, bahwa kita juga tahu berterima kasih apapun yang kita miliki dan kita tuh sangat berhutang budi kepada Allah sedemikian besar sehingga apapun perbuatan baik kita nggak akan cukup membalas kebaikan utang budi kita itu. Bahkan ketika seluruh hidup kita berikan kepadanya ya Romo. Iya, betul. Kerendahan hati itu kan sebenarnya seperti bahasa dasarnya itu kan dari humus ya. Bagaimana tanah yang subur ketika kita mempunyai sikap hati, kerendahan hati, itu sebenarnya lahan yang subur untuk menjadi sikap-sikap yang lain. Maka kalau ketika kita sudah tahu nih, oh bahwa apa yang sudah aku dapatkan ini memang semata-mata dari kemurahan hati Tuhan, maka bukannya sombong tadi atau pamer, tetapi kita menyadari bahwa, oh iya terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Kemudian aku juga mau berbagi kepada orang-orang. Aku mau talentaku ini saya juga persembahkan, misalnya teman-teman yang bisa menyanyi, kemudian ikut dalam kur, teman-teman yang bisa organis gitu ya, bisa melayani sebagai pemusik, ataupun juga ketika kita ada di lingkungan, kita bisa ikut di dalam kegiatan-kegiatan lingkungan atau di paroki. Maka sekecil apapun, ya tugas-tugas keseharian, kan yang namanya rutinitas kan kadang menjemukan atau membosankan. Tetapi kalau kita maknai tadi ya, sekecil apapun peran kita, ya sekedar beres-beres kursi ketika habis selesai pertemuan lingkungan misalnya, itu pun kalau dimaknai itu sudah menjadi berkat sendiri. Ya. Tidak perlu yang hebat-hebat, tidak perlu yang wah, mewah atau melakukan hal yang besar, tetapi melakukan hal yang kecil, hal yang sederhana, tetapi kita persembahkan dengan penuh kasih dan sukacita, itu merupakan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Baik Romo, tadi dari bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan maupun yang dari bacaan suci menurut Santo Lukas, ada satu kata yang menjadi penghubung keduanya ya Romo, menjadi apa? Hamba, ada kata hamba di dalam situ. Nah, Romo, bagaimana kita tetap mengasah atau kita tetap tanda kutip tahu diri bahwa kita ini adalah hamba Romo. Kadang-kadang kita ini eh, sangat pelupa gitu loh, lalu merasa bahwa diri kita ini berhak menerima apapun yang kita minta dan kita merasa seperti tadi Romo katakan, ini kita bukan hamba, kita tuan. Jadi malah memerintah seorang pencipta untuk menuruti apa permintaan ciptaannya. Bagaimana untuk supaya kita menyadari hal itu, Romo? Iya, sebenarnya tadi satu kata yang sudah Mbak B sampaikan ya di bagian pengantar, kita tahu kodrat kita sebagai manusia ya. Kita kembali lagi bahwa Tuhan memberikan kita akal budi ya. Sekarang itu kan ada satu terminologi yaitu akhlak.
akhlak itu kan bagaimana kita bisa berperilaku sebagaimana layaknya manusia. Kalau ketika kita sudah memperlakukan sesama manusia kita atau posisi kita lebih tinggi di atas, terus berbuat semena-mena ataupun juga menghakimi ataupun juga terjadi apa namanya kurang memanusiakan manusia. Nah, itu sudah posisinya ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Maka kesadaran kita sebenarnya sebagai manusia sesederhana bahwa aku sebagai manusia diberikan berkat oleh Tuhan dan kita sadar bahwa sebagai manusia kita juga memanusiakan manusia. Nah, itu sebenarnya kata kunci yang sekarang itu juga penting karena ketika norma-norma standar moral gitu ya udah mulai luntur nih ya dengan mungkin anak-anak yang zaman sekarang atau situasi media sosial, teknologi semakin tinggi. Kemudian saya juga mengajar misalnya tentang teknologi di dunia kedokteran atau medis itu semakin canggih, tetapi kalau tidak dibarengi dengan tadi ya akhlak, mengasah hati nurani, bagaimana moral kita senantiasa eh, apa namanya diasah terus, ya itu untuk semakin menjaga identitas kita sebagai manusia di hadapan Tuhan dan kita ini adalah ciptaan yang senantiasa kita mau menyembah Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nah ini kan yang perlu kita lakukan mengetahui kodrat kita sebagai manusia. Ya, berarti bersikap seperti seorang hamba yang selalu mau melakukan apa yang dikehendaki tuannya itu butuh ditempa dengan terus belajar ya Romo. Belajar menjadi seorang hamba itu berarti menaklukkan diri sendiri. Jadi segala macam ego itu harus ditaklukkan dan mencari tahu apa yang Tuhan sebenarnya kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Betul sekali. Nah, itu kata kuncinya. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita dan ego itu kan memang ya pasti ada, tetapi ya mari pelan-pelan kita juga melihat ya bahwa kehendak Tuhan di dalam kehidupanku dan apa yang Ia senantiasa mau mau lakukan di dalam kehidupanku dan memang salah satu hal yang sulit adalah ya tadi yang menaklukkan ego yang aku maunya ini loh Tuhan aku tuh maunya seperti ini, coba dong Tuhan ya kayak gini. Nah itu seolah-olah kita tuh mendikte Tuhan supaya pengennya aku gitu. Nah ini yang kita perlu pelan-pelan kita sadari, pelan-pelan kita juga mohon berkat Tuhan, supaya juga memang waktu Tuhan itu kan kadang juga berbeda dengan waktu saya juga ya. Betul, Romo. Kalau kita tidak mendapatkan tetesan rahmat dari Tuhan, nah ini iblis tuh selalu punya cara untuk membuat menarik kita dari usaha kita untuk menjadi hamba Tuhan ya Romo. Iya, selalu iblis itu punya berbagai macam strategi ya. Kalau saya bilang strateginya dan bahkan dia tuh tahu kapan waktunya, kapan bisa dia masuk dan yaitu kemampuan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita juga mohon berkat dan karunia Tuhan untuk senantiasa bisa dijaga dan senantiasa juga tidak apa ya, iblis itu tidak merongrong kita dan justru kita jatuh ke dalam situasi dosa dan lain sebagainya. Baik, Romo Hari, terima kasih atas renungan yang selain mencerahkan, juga terutama meneguhkan iman kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setiap murid Yesus wajib memiliki mentalitas hamba agar tahu menempatkan diri secara benar. Hamba yang sadar diri akan melakukan tugas serta tanggung jawabnya selama di dunia sesuai dengan kehendak Tuhan. Melayani Tuhan, seperti yang Romo Hari katakan tadi, dengan kerelaan hati, tanpa menuntut pujian, pengakuan atau imbalan dari Tuhan berupa berkat dan pengabulan permintaan dan doa-doa kita. Romo Hari dan para pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Hari. Monggo Romo. Baik Mbak Bey dan rekan-rekan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas taburan sabdamu yang boleh kami dengarkan pada kesempatan hari ini. Kami juga bersyukur bahwa kami senantiasa diingatkan untuk menjadi seorang hamba, hamba yang senantiasa setia kepada kehendak-Mu, bukan dengan pujian, bukan dengan kata-kata pengagungan diri, tetapi lebih daripada itu kami semakin dikuatkan untuk menjalankan tugas perutusan kami sehari-hari. Walaupun itu sesederhana, sekecil apapun, tetapi kami mempersembahkan dengan sukacita di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan apabila kami seringkali menjadi sombong, seringkali kami lupa bahwa kami adalah seorang hamba, dan biarlah melalui permenungan kami hari ini, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu untuk semakin berlaku bijaksana, senantiasa menjadi hamba-hamba yang taat dan setia, dan terutama menjalankan sabda-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mohon ya Tuhan agar Engkau senantiasa memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan juga apapun yang kami lakukan agar seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Maka ya Tuhan, sekarang kami ingin mohon berkat-Mu. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga saudari dan saudara terkasih senantiasa di dalam perlindungan dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita hari ini. Saya Bernadette Esther dan Saya Romo Stefanus Hari Yudanto. kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun sangat Romo. Terima kasih.